Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada 31 Agustus 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Pada akun media sosial Facebooknya, Aris Papua kerap memposting foto-foto dirinya baik saat berseragam polisi atau pakaian biasa. Aris Papua juga kerap berfoto menggunakan baju tanpa lengan. Terlihat Aris memiliki tato di tangannya. Tato itu bergambar burung dan berukuran cukup besar. Aris Papua juga sering memposting foto dengan mobil atau motornya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih menjadi teka-teki kini justru dijadikan sayembara. Orang pertama yang mencetus ajang sayembara ini adalah ex-Kabareskrim Susno Duaji. Hingga diikuti oleh pengacara Razman Nasution, kuasa hukum Peggy Setiawan Muhtar Effendi, serta artis Nikita Mirzani. Sayembara pertama dilakukan Susno Duaji dengan imbalan hadiah berupa uang 10 juta rupiah jika bisa membuktikan kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan. Menurutnya tak ada bukti langsung yang membuktikan bahwa kematian Vina dan Eki adalah kecelakaan. Sementara bukti visum hanya mengungkapkan 2 korban Vina dan Eki meninggal karena adanya benturan. Hadiah dinaikkan oleh orang kedua yang menggelar sayembara yakni Razman Nasution. Ibarat menyindir Susno, Razman bahkan menyiapkan 11 juta rupiah bagi orang yang bisa membuktikan bahwa Vina adalah korban kecelakaan. Sementara itu, Muhtar Effendi juga ikut-ikutan membuat sayembara dengan menjanjikan Rp12.550.000. Hadiah itu akan diberikan bagi orang yang dapat membuktikan kematian Vina dan Eki adalah kasus pembunuhan. Berbeda dengan sayembara lainnya, Nikita Mirzani justru membuka sayembara bagi siapapun yang bisa menemukan saksi aib kasus Vina Cirebon. Tak tanggung-tanggung, Nikita akan memberikan uang senilai Rp500 juta bagi orang yang menemukan aib.
kondisi Aep kini dibongkar oleh kuasa hukumnya Fitra Romadhoni dan Elza Syarif. Aep, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, ternyata sedang stres. Elza Syarif menjelaskan kliennya menuding Deddy Mulyadi telah menyandra dan mengintimidasi sang ayah. Aep menduga ayahnya bernama Rudi itu menghilang setelah didatangi Deddy Mulyadi saat di Subang, Jawa Barat. Sang ayah disandra sebagai bentuk intimidasi agar kliennya mau mengubah pernyataan sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Dede. Hingga saat ini, Aep terus mencoba menghubungi pihak Deddy Mulyadi untuk mengembalikan sang ayah. Namun, Aep mengaku tak mendapatkan respon apapun. Pihak kuasa hukum meyakini hal itu adalah siasat agar Aep muncul dan bisa diintimidasi. Mendengar hal itu, Deddy Mulyadi membantah bahwa dirinya menyandra ayah Aep. Deddy menepis tuduhan itu saat bersaksi di sidang peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 31 Juli 2024. Deddy mengatakan jika ayah Aep tak disandra olehnya melainkan datang ke kediamannya di Lembur Pakuan, Jawa Barat diantar oleh paman Aep. Bahkan pada Selasa malam kemarin, adik Aep ikut menyusul datang ke Lembur Pakuan. Deddy Mulyadi membantah tudingan dirinya selalu tampil di kasus Vina Cirebon untuk mencari popularitas belaka. Deddy mengatakan alasannya terlibat dalam kasus Vina lantaran ingin menghadirkan keadilan terhadap 7 terpidana. Hal itu disampaikan Deddy lewat akun Instagramnya @deddymulyadi71 pada Rabu 31 Juli 2024. Deddy menegaskan telah memiliki sejumlah bukti yang menunjukkan ke-7 terpidana tidak bersalah. 7 terpidana itu yakni Jaya, Eko Ramdhani Supriyanto, Eka Sandi Hadisaputra, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Deddy bahkan berharap ke-7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam bisa bebas dari penjara. Aep keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep.
Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi bersama Dedi Mulyadi mengupas kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di kasus Vina Cirebon 2016. Salah satunya ketika Aep mampu melihat para pelaku pembunuhan serta pemerkosaan dengan jarak 150 meter dalam kondisi minim pencahayaan. Tajamnya mata Aep pun sampai mengalahkan mata ex-auditor militer, Marwan Iswandi, yang dulu sempat mengikuti pelatihan tentara. Marwan mengaku tak mampu melihat musuh jika berjarak 150 meter. Menurutnya, itu tidak masuk di akalnya. Marwan berharap agar Aep, yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon, segera bertaubat. Hatinya terbuka untuk mengakui kebohongannya selama ini yang ditutup-tutupi. Keluarga ketujuh narapidana tak akan menuntut Aep jika mau mengakui kebohongannya. Pasalnya, kejujuran Aep bisa dijadikan novum atau fakta baru untuk peninjauan kembali, PK, demi kebebasan mereka yang telah direnggut paksa selama ini. Inilah polisi bertato yang sadis siksa